Haleluya, haleluya. Kita bersyukur atas kebaikan Tuhan yang selalu nyata bagi kehidupan kita. Sehingga hari ini, Senin tanggal 3 Januari tahun 2022, oleh anugerahnya, kita kembali diberikan kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Diberikan juga kesempatan untuk menikmati hari yang indah penuh dengan berkat ini. Saya percaya Ibu Bapak dikasih Tuhan, bahwa kasih-Nya, rahmat-Nya, anugerah-Nya sungguh tersedia bagi kita semuanya. Saudara-saudariku, pada kesempatan kali ini saya mengajak Ibu Bapak merenungkan firman Tuhan dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-11, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6, dan saya akan juga bacakan ayat 9 dan ayat yang ke-10. Tetapi jika Bapak Ibu punya kesempatan, bisa membaca ayat itu sampai selesai ke ayat yang 13, mulai dari ayat yang pertama, atau baca seluruh pasal ini tentang hal yang terjadi dalam kehidupan Salomo di masa tuanya. Demikianlah firman Tuhan dari 1 Raja-Raja pasal 11 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, "Janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada allah-allah mereka." Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Ayat ketiga, ia, artinya Salomo, mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Ayat keempat, sebab pada waktu Salomo sudah tua, perhatikan, sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada allah-allah lain, artinya kepada para dewa-dewa, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya, seperti Daud ayahnya. Demikianlah Salomo mengikuti Asytoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan sesembahan orang Amon. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Ayat yang ke-9 dan ayat ke-10. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel, yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya, dan telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini supaya jangan mengikuti allah-allah lain. Akan tetapi ia tidak berpegang pada yang diperintahkan Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudariku, seperti yang saya katakan tadi, bahwa firman Tuhan ini menceritakan tentang Salomo di masa tuanya. Setelah tua, apa yang terjadi? Salomo itu dikatakan dalam ayat tersebut bahwa dia atau Salomo dikatakan istri-istrinya mencondongkan hatinya kepada allah-allah lain. Artinya istri-istri Salomo mencondongkan hati Salomo kepada allah-allah lain. Tidak hanya di sana, dikatakan bahwa Salomo pada masa tuanya itu tidak sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud. Artinya hatinya sudah berubah. Bahkan dikatakan dalam ayat yang ke-6 tadi, Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan Salomo itu tidak sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud. Akibatnya Bapak Ibu, dituliskan dalam ayat 9 dan ayat 10 tadi, Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo. Tadinya Allah begitu mengasihi, menyayangi, dan memberkati Salomo, tapi akhirnya di masa tuanya Salomo dimurkai oleh
Tuhan. Saudara-saudariku, ini sangat memprihatinkan. Ini sangat tragis. Kehidupan Salomo di masa tuanya, akhirnya hatinya condong kepada Allah lain, tidak sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti ayahnya Daud, bahkan melakukan yang jahat di mata Tuhan. Ini sangat tragis dan Tuhan murka kepadanya. Kenapa saya katakan sangat tragis? Karena pada masa mudanya Salomo ini sangat mencintai Tuhan dan sangat taat kepada Tuhan. Dia sungguh-sungguh hatinya itu terpaut kepada Tuhan. Tapi sangat disayangkan, makanya saya katakan sangat tragis. Setelah tua, cintanya kepada Tuhan memudar. Bahkan cintanya terbagi kepada Allah-Allah lain. Memang dikatakan tidak sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allah. Artinya, dia juga masih beribadah kepada Allah, tapi beribadah juga kepada dewa-dewa lain. Ini justru menunjukkan bahwa Salomo hatinya sudah terbagi dua. Cintanya terbagi dua, terbagi kepada Allah-Allah lain, kepada berhala-berhala. Dan jika pada masa mudanya Salomo sangat diberkati, sangat diperhatikan, sangat dibela dan berkenan kepada Tuhan, tapi pada masa tuanya juga dikatakan justru dimurkai Tuhan. Makanya saya katakan ini sangat tragis dan menjadi peringatan yang sangat penting untuk kita renungkan bersama-sama, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Salomo pada masa mudanya sangat dicintai Tuhan, sangat mencintai Tuhan, sangat diberkati Tuhan. Tapi pada masa tuanya hatinya condong kepada Allah lain, tidak sepenuh hati berpaut kepada Tuhan, melakukan yang jahat di mata Tuhan, dan dimurkai Tuhan. Pertanyaannya, Bapak Ibu dikasih Tuhan, apa penyebabnya? Waktu saya melihat apa sih menjadi penyebabnya sehingga Salomo bisa berubah setia kepada Tuhan, ayat firman Tuhan menjelaskan karena pengaruh pasangan hidupnya. Dikatakan istri-istrinya menarik hatinya, mencondongkan hatinya kepada Allah lain. Artinya karena pasangan hidupnya yang menarik hatinya sehingga jauh dari Tuhan. Hal ini menjelaskan betapa pentingnya suami dan istri harus satu iman. Betapa pentingnya suami istri harus saling mendukung, satu kepercayaan, satu iman. Kalau tidak, seperti yang dialami oleh Salomo ini, hal ini akan terjadi tarik-menarik, saling merusak. Dan akhirnya dalam kisah ini, Salomo yang hatinya, yang imannya rusak. Kenapa rusak? Saya katakan, ayatnya jelas mengatakan istri-istrinya merusak imannya. Waktu saya lihat ini, bagi saya ini sangat tragis, sangat tragis. Dan yang kedua, apa menjadi penyebabnya Salomo menjadi orang yang jauh dari Tuhan, artinya tidak sepenuh hati lagi kepada Tuhan? Karena yang kedua, karena Salomo mengalami kemerosotan rohani. Kerohaniannya merosot, hatinya merosot, cintanya merosot. Kalau awalnya sangat menaati Tuhan, tapi masa tuanya merosot. Kenapa? Karena menikahi perempuan-perempuan asing. Orang-orang asing yang dimaksudkan adalah orang-orang yang dilarang Tuhan untuk tidak dinikahi, bergaul saja pun dilarang oleh Tuhan. Itu dituliskan dalam ayat yang kedua tadi. Dilarang Tuhan jangan bergaul dengan mereka supaya hatimu jangan dicondongkan kepada Allah-Allah mereka. Tapi justru dinikahi oleh Salomo. Ini artinya dia sedang mengalami kemerosotan rohani. Kalau yang tadinya begitu taat kepada Tuhan, mengikuti perintah-perintah Tuhan, tapi dia mengalami kemerosotan moral, kemerosotan rohani, dan dia akhirnya menjauh dari Tuhan. Kenapa saya katakan kemerosotan moral? Karena Bapak Ibu dikasih Tuhan, menjadi penyebab ketiga yang saya temukan adalah Salomo ingin memperkokoh kerajaannya dengan cara yang salah. Caranya salah, yaitu Salomo berpikir dengan menikahi perempuan-perempuan asing itu akan memperkokoh kerajaannya. Artinya dia membuat persekutuan yang dibangun di luar kehendak Allah. Dan faktanya dia hancur. Bapak Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan, menjadi pelajarannya bagi kita hari ini, waktu kita melihat hal yang dialami oleh Salomo ini. Yang pertama adalah, mari kita saling membangun
dengan pasangan kita, agar sama-sama mendukung juga mencintai Tuhan. Saling mendukung dengan pasangan kita. Untuk apa? Untuk mengalami kemajuan. Saling mendukung dengan pasangan kita, saling membangun. Supaya apa? Supaya semakin maju bersama-sama, bertumbuh dalam iman. Bukan saling tarik-menarik untuk menjatuhkan satu yang lain. Yang jelas di sini istri Salomo menjatuhkan iman, menjatuhkan kehidupan Salomo, membuat hidupnya itu hancur karena istri. Waspada dan hati-hati. Tentunya saya tidak mengatakan di sini bahwa istri-istri yang salah, yang perlu memperhatikan dirinya, tidak itu, tapi saling membangun dengan pasangan kita agar sama-sama mencintai Tuhan, sama-sama saling mendukung untuk kemajuan bersama, terlebih lagi untuk kokoh dalam iman, bukan saling melemahkan sehingga terjadi kemerosotan seperti yang dialami oleh Salomo. Yang kedua, waspada akan kemerosotan rohani. Seringkali Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita tidak waspada, tapi justru bermain-main dengan hal-hal yang membuat kemerosotan rohani kita. Seperti Salomo ini, dia bermain-main dengan hal yang sederhana menurut pandangan dia mungkin, karena dia merasa berhikmat. Dia menikahi perempuan-perempuan oleh Tuhan, dia mengalami kemerosotan rohani, akhirnya dihancur. Ingat, kemerosotan rohani itu tidak otomatis terjadi, tapi dia secara perlahan-lahan. Tetapi kalau itu terjadi, akan melemahkan, akan menjatuhkan, bahkan akan menghancurkan kehidupan orang yang mengalami kemerosotan rohani. Sama seperti Salomo, dia berfokus kepada kuasa, berfokus kepada kekayaan, dan berfokus kepada apa? Saya katakan pemuasan nafsu. Kenapa dia berfokus kepada pemuasan nafsu? Karena dia sudah merosot dalam kerohanian. Kalau dia tidak merosot dalam kerohanian, dia tidak akan berfokus kepada pemuasan nafsu. Dia akan terus berfokus untuk menyenangkan hati Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan, ini pelajaran yang sangat penting untuk kita renungkan, untuk kita pikirkan, dan untuk kita perhatikan. Yang ketiga menjadi pelajaran bagi kita adalah dalam membangun kekuatan, dalam membangun kemajuan, dalam meraih kemajuan, jangan pernah berkompromi dengan musuh Tuhan. Saya pakai kata musuh Tuhan. Jangan pernah. Salomo berkompromi dengan hal itu, akhirnya apa yang terjadi? Justru menghancurkan hidupnya. Ingat, berteman dengan orang berdosa, membangun sesuatu hal, akan mendatangkan murka Allah. Artinya mengikuti cara orang-orang berdosa, kita akan ikut dalam kejatuhan dan mendatangkan murka Allah. Oleh karena itu saudara-saudariku, pada hari ini kiranya Tuhan menolong kita agar senantiasa menjaga hati kita, menjaga kehidupan kita, tetap murni di hadapan Tuhan, dan cinta kita tetap fokus hanya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Pada hari ini saya mengajak kita berdoa. Tanggal 3 Januari tahun 2022 ini, kiranya Tuhan yang terus memberkati kita dengan hati yang tetap mengasihi Dia. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami bersyukur atas anugerah rahmat-Mu yang Kau berikan kepada kami. Kami berdoa ya Tuhan, pengalaman Salomo yang akhirnya jauh dari Tuhan di masa tuanya, dan bahkan dia dimurkai oleh Tuhan. Pengalaman yang sangat-sangat buruk, tidak finishing well. Tapi kami berdoa ya Bapa, supaya hal itu tidak terjadi dalam kehidupan kami. Itu sebabnya kami berdoa pada kesempatan pagi hari ini, memohon pertolongan Tuhan, tuntunan Tuhan. Jagailah hati kami. Tolong kami menjaga hati kami untuk tetap murni dan tetap fokus kepadamu, mengasihi Engkau. Selagi Engkau berikan kami kesempatan, hati ini kami jaga menjadi hati yang mencintai Engkau dengan sepenuh hati. Dan kami berdoa, Engkau menolong kami untuk tetap teguh untuk melakukan perintah-perintah-Mu dan tidak berkompromi dengan dosa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, menyerahkan seluruh sahabat-sahabatku yang mendengarkan renungan ini. Kiranya Tuhan memberikan perlindungan dan pertolongan bagi mereka di dalam segala keadaan yang dihadapi. Hati mereka tetap cinta kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudariku dikasih Tuhan, demikianlah renungan kita pagi hari ini. Sekali lagi saya sampaikan salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita sambut hari ini dengan ucapan syukur dan hati yang mencintai Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam.